Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Gadot Irawan, ini satu Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akad musyarakah pada mata kuliah atau syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE, MSI, CIQNR, CSRS. Adalah pembahasan pertama yang akan kita bahas mengenai pengertian akad musyarakah atau definisi dari akad musyarakah. Akad musyarakah dapat didefinisikan sebuah kontrak kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan Adapun landasan hukum tentang melakukan akad musyarakah yang pertama dalam Al-Quran yang difirmankan dalam surat An-Nisa ayat 12 dan surat Sad ayat 24. Yang kedua di dalam hadis terdapat beberapa hadis Nabi yang mendukung praktik musyarakah seperti hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dan yang ketiga ada ijma ulama atau para pendapat ulama dari konsensus ulama Islam juga menjadikan hukum akad musyarakah sebagai bentuk kerjasama yang diperbolehkan. Adapun rukun dan syarat akad musyarakah, yang pertama rukunnya adanya pihak yang berakad, adanya modal atau dana yang menjadi pokok dari aktivitas akad musyarakah. Yang ketiga adanya pekerjaan atau aktivitas usaha bentuk dari implementasi modal yang telah diberikan oleh pemberi modal. Dan yang keempat rukun nisbah keuntungan, untuk pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun syaratnya, yang pertama tentu harus ada kontribusi modal dari pihak yang memberi modal. Dan yang kedua adanya pembagian keuntungan yang jelas. Ketiga adanya kemampuan mengelola perkejujuran dan kepercayaan. Adapun jenis-jenis akad musyarakah dapat kita lihat kepada 4 jenis. Yang pertama musyarakah inan, di mana musyarakah ini merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dengan kontribusi modal yang tidak harus sama. Sebenarnya di sini kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, modal yang disetorkannya tergantung kemampuan masing-masing pihak yang berkontribusi. Musyarakah wudu itu kerjasama tanpa modal, tetapi berdasarkan reputasi dan kepercayaan para pihak. Musyarakah mufawadah yaitu sebuah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dengan kontribusi modal dan tanggung jawab yang sama. Contohnya adanya kontribusi modal 50% per 50%. Yang terakhir musyarakah amal, di mana musyarakah amal ini merupakan bentuk kerjasama dalam melaksanakan suatu proyek tertentu. Selanjutnya mekanisme akad musyarakah dapat kita lihat dari depan. Pertama adanya pembentukan modal dari pihak yang memberikan kontribusi sesuai kesepakatan. Yang kedua adanya pengelolaan usaha dari para pihak sama mengelola dan memperhatikan usaha ketiga dari modal yang telah disepakati. Yang terakhir pembagian hasil. Tentunya pembagian hasil ini berdasarkan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Baik itu berdasarkan bagi dua ataupun berdasarkan keuntungan dan risiko akad musyarakah. Yang pertama keuntungannya berbagi risiko dan tanggung jawab.
Karena ini bentuk kerjasama kedua belah pihak, maka risiko dan tanggung jawab itu secara langsung dibagi dan ditanggung secara bersamaan antara pihak yang bekerja. Kedua, akses ke sumber daya dan keadilan partner. Yang ketiga, pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Risikonya potensi perselisihan antara para pihak. Sekarang risiko antara belah pihak ini muncul akibat adanya masalah-masalah dalam usaha. Yang kedua, risiko ketergantungan pada partner. Cenderung biasanya aktivitas kerjasama ini partner yang satu hanya mengandalkan kemampuan partner yang satu lagi. Yang ketiga, adanya kerugian yang harus ditanggung bersama-sama. Pelaksanaan akuntansi PSAK 106. Yang pertama, investasi musyarakah dinilai dari investasi diakui saat pembayaran dana musyarakah dilakukan. Yang kedua, pengakuan pendapatan musyarakah diakui sesuai nisbah bagi hasil yang disepakatinya. Yang ketiga, pengakuan beban berdasarkan beban yang sebenar-benarnya terjadi atau biaya yang benar diperlukan. Yang keempat, adanya penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan disajikan secara terpisah dalam keuangan. Ilustrasi investasi utang masyarakat dapat kita lihat dari adanya modal awal, itu Bank A dan B masing-masing menyertakan SP 50 juta untuk modal besar. Maka nisbah dari persentase modal yang disetorkan disepakati bahwa bagi hasil 60% untuk Bank A dan 40% untuk Bank B. Ini tergantung kontribusi dari berapa utangnya kontribusi untuk bank. Pendapatan usahanya maka dapat kita lihat mulai dari pendapatan sebesar 220 juta. Maka pembagian hasilnya kita bisa Bank A menerima 72 juta dan Bank B menerima sebesar 48 juta. Inilah ilustrasi singkat dari aktivitas akad musyarakah. Baik, sekian, terima kasih materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi saya sendiri, yaitu sebagai presentasi, dan kepada teman-teman audiens yang telah menyaksikan video presentasi saya saat ini. Teman-teman, saya pamit undur diri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut balik ya? Iya.